Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 12, bait yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Kita akan membuka kegiatan kita dengan doa. Mohon kesediaan presbiter dari GBI Pancoran Rahmat, Bapak Diaken Freddy Hutubesi, bolehkah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan ini? Ya, baik Kak Joy. Mohon maaf saya off cam dulu. Ya, siap. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan suara saya nggak terputus-putus, karena saya mendengarnya terputus-putus. Clear, Pak, clear. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, di malam hari ini kami kembali berkumpul Tuhan dalam kegiatan Bina Iman Jemaat. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati Ibu Pendeta Tuhan yang akan membina kami, mengajarkan kami melalui presentasi yang akan diberikan. Tuhan Yesus, kiranya apa yang diberikan ini dapat memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan buat kami semua, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati teman-teman kami yang juga bertugas di malam hari ini, moderator Ibu Joy dan juga Kak Olan, serta Kak Vikaris juga yang membantu dalam acara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Pak Freddy. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, kita akan mendengar kembali pembahasan materi Bina Iman kita yang bagian ketiga ini masih tentang tata ibadah. Kepada Pendeta Cindy, disilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Ini terus terang ini bukan hal baru, tapi ada baiknya kita bicarakan lagi. Karena entah kenapa walaupun nggak baru, juga nggak lulus-lulus kita memberlakukannya ya. Padahal nggak baru loh ini Bapak Ibu. Ini bagian ketiga, pada akhirnya kita masuk ke bagian menghadap Tuhan. Ini yang sering dipakai oleh komedian, komika Mongol. Kalau dia ngelucu, dia bilang, waduh kalau menghadap Tuhan kita mati dong kalau begitu. Kenapa dia dikasih nama menghadap Tuhan ya? Rumpun pertama. Isi rumpun menghadap Tuhan ada 3 bagian. Fotum, nas pembimbing dan salam, itu bagian pertama. Lalu ada pengakuan dosa dan berita anugerah. Bagian ketiga, perintah hidup baru dan nyanyian kemuliaan. Bagian keempat sebetulnya paduan suara, tapi masih dipertimbangkan teknisnya. Nanti kita bahas. Kita mulai dari pemahamannya dulu, dari gereja kita dulu. Pernyataan iman GPIB, ini menyangkut tata gereja, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah pusat ibadah. Ini dulu yang kita pegang. Karena kata-kata ini, kalimat ini sangat powerful sekali. Kuat sekali dia mewarnai segala sesuatu yang terjadi dalam ruang ibadah GPIB. Karena antara lain sajalah, antara lain itulah kenapa pelayanan firman kita ditempatkan di tengah. Bukan di awal, bukan di akhir ibadah.
Ada gereja yang menempatkan di akhir, ada. Gereja-gereja Batak itu terakhir. Dengan pemahaman bahwa firman Tuhan itulah yang nanti mereka akan bawa pulang. Ada yang ditaruh di awal, ada. Tapi kalau kita di tengah. Dan segala sesuatu yang dimasukkan dalam tata ibadah, ini yang penting Bapak Ibu. Pilihan ayat, pilihan nyanyian, penyusunan doa, serta penyampaian. Penyampaian itu ada di pengakuan dosa ada, di amanat pengutusan ada. Mungkin Bapak Ibu mau bikin variasi, di ajakan memberi juga bisa. Semuanya itu harus mendukung pelayanan firman. Baik sebelum pelayanan firman, yaitu bagian ajakan beribadah, ungkapan situasi, sampai di pengakuan dosa, ataupun sesudahnya. Jadi ini pakem yang dipegang oleh GPIB. Ini jantung ibadahnya GPIB di sini. Selain pelayanan firman ditempatkan di tengah, lalu ayat, nyanyian, dan doa penyampaian itu mendukung pelayanan firman, tata ruang juga sangat mendukung. Itulah kenapa pusat liturgis kita ada di tengah, di depan tengah. Apalagi ya, pokoknya segala sesuatu itu mendukung pernyataan Yesus Kristus sebagai pusat ibadah. Inilah yang membuat ketika kita mulai memilih ayat, memilih nyanyian, bahkan merumuskan doa, harus mengacu kepada khotbah dan bacaan Alkitab hari itu. Ini pakem yang dipegang. Mungkin saya akan ulang-ulang mengatakan ini karena ini jantungnya tata ibadah GPIB ada di sini. Kenapa rumpun ini dinamakan menghadap Tuhan? Karena dalam rumpun ini jemaat diproses, kita diproses untuk menerima firman Allah melalui khotbah. Pemahamannya, tidak seorang pun yang layak mendekat kepada Allah selain yang telah dikuduskan. Untuk memperoleh pengudusan itu, jemaat perlu diampuni dan dibersihkan oleh firman-Nya. Jadi, sebetulnya ibadah itu bukan sekedar susunan acara, tapi ini benar-benar perjumpaan manusia dengan Allah, walaupun sejak tabir bait suci terkoyak dua, Allah dan manusia tidak ada jarak, karena diperdamaikan, dipersekutukan, disatukan dengan kematian Kristus, tapi tetap hukum kekudusan itu menjadi warna dalam ibadah-ibadah jemaat. Nah, kita mulai dari votum. Votum yang paling umum, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, istilah votum berasal dari kata Latin, bahasa Latin. Artinya nazar, janji, ikrar, tekad, atau pengakuan yang diucapkan kepada yang ilahi. Jadi awalnya Bapak Ibu, votum ini bukan kosakata gereja, tapi kosakata masyarakat yang berbahasa Latin pada zaman itu, pada zaman abad mula-mula. Jadi sebelum votum itu masuk dalam ibadah Kristen, orang Barat, orang Romawi itu memakai kata votum untuk mengikrarkan sesuatu, menazarkan sesuatu, berjanji sesuatu kepada ilah yang disembahnya. Nah, ketika orang Kristen, banyak orang menjadi Kristen di daerah Barat, daerah Romawi dan sekitarnya, kalau sekarang boleh dibilang bagian Eropa sana, akhirnya votum itu diadopsi oleh gereja Barat untuk menjadi pernyataan iman di awal ibadah. Jadi, karena votum itu juga umum diucapkan seseorang ketika minta tolong kepada yang ilahi atau bernasar, dia memakai istilah votum. Pada kemudian hari, gereja Barat mengadopsi istilah ini untuk dipakai menjadi awal ibadah
Kristen, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau bahasa Mazmur, yang menjadikan langit dan bumi. Tapi pengertiannya, pertolongan kita adalah dari Tuhan pencipta semesta. Bahwa ibadah ini diadakan untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta. Jadi votum itu berasal dari kata Latin yang sebenarnya bukan lahir dari teologi Kristen, tidak lahir di gereja, tapi dia diambil oleh gereja dari masyarakat pada waktu itu. Kenapa diambil? Karena muatannya adalah pengakuan iman, pernyataan iman. Pernyataan iman bahwa ibadah ini diadakan untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, votum ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa ibadah itu sejatinya adalah prakarsa Allah, bukan prakarsa kita. Jadi walaupun kita yang merasa, kadang-kadang kita merasa kita mau bersyukur, kalau gitu ayo kita bikin ibadah syukur, ayo kita bikin ibadah ini dan itu. Tapi sejatinya ibadah itu inisiatifnya berasal dari Allah. Allah lah yang mengundang kita untuk datang beribadah. Hal itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan perjamuan kawin, bahwa Allah yang mengadakan jamuan, Allah yang mengadakan pesta, lalu Allah yang mengundang orang-orang yang diundangnya. Kalau berdasarkan perjanjian lama, pada waktu umat Israel di Mesir, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk bicara kepada Firaun bahwa mereka harus membiarkan umat Israel keluar dari Mesir supaya dapat beribadah kepadanya di padang gurun. Lalu setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan kembali mengatakan bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini sejiwa dengan pemahaman kita soal persembahan. Bahwa persembahan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, kalau berdasarkan pemahaman ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat ya. Votum sebetulnya adalah permulaan dari sebuah ibadah. Ini yang tadi. Jadi mulainya ibadah itu sebetulnya secara prinsip bukan dimulai pada prosesi masuk. Kenapa begitu? Karena ibadah itu adalah inisiatif Allah. Kalau ibadah adalah inisiatif Allah, artinya permulaan ibadah itu dimulai dari votum. Itulah kenapa, nih kita lihat ya. Itulah kenapa pada waktu votum disampaikan, semua yang ada di ruang ibadah diminta untuk berdiri di tempat. Ini berlaku bagi yang terlambat, juga berdiri di tempat. Kita lihat dulu. Votum itu sebetulnya ada banyak, Bapak Ibu. Karena pengakuan iman atau ikrar iman itu tidak hanya satu. Tapi dalam ibadah kita, ibadah GPIB, terpilihlah 2 ayat ini. Pertama, dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebetulnya mirip dengan Mazmur 121. Mazmur 121, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bedanya apa? Bedanya Mazmur 124 itu memakai kata kita, sementara Mazmur 121 memakai kata aku. Kenapa itu menjadi masalah? Itu sebetulnya tidak masalah gimana-gimana, tapi karena ibadah kita adalah ibadah komunal,
Maka nats yang dipilih juga yang menggambarkan pengakuan iman komunal. Komunal maksudnya apa? Bersama. Karena ibadah kita adalah ibadah bersama, bukan ibadah pribadi, maka yang dipilih adalah nats yang menggambarkan ibadah umat, bukan ibadah pribadi. Kalau Mazmur 121 ayat 2, dia lebih kepada pribadi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau di Mazmur 124, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya ini pengakuan ini ampuh sekali kalau kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada kenyataannya ketika kita bergaul, kita bekerja, kita berpelayanan, ada banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir. Ada banyak misalnya prediksi-prediksi atau kecenderungan yang membuat kita takut bahwa langkah kita ke depan ini akan membawa kita pada suatu situasi yang merugikan atau yang membahayakan. Tapi kalau kita berjalan dengan iman votum ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, itu sebetulnya sudah sangat cukup menolong kita untuk mengerti bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan secara berlebihan. Misalnya nih ya, misalnya kalau kita lagi jalan, terus kita nabrak kucing, kebetulan kucingnya warna hitam. Terus kita langsung ketakutan sekali. Kayaknya ada apa ini, petanda apa ini. Padahal kalau kita ingat setiap minggu kita mengucapkan pertolongan kita dalam nama Tuhan, kita tidak perlu takut kalau orang bilang itu pertanda buruk kah, pertanda apakah. Karena votum ini bukan sekadar ayat, bukan sekadar tulisan, tapi dia sangat powerful sebetulnya. Tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan kita. Nah, votum yang berikut diambil dari perkataan Tuhan Yesus di Matius 28. Matius 28 ayat lengkapnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini dijadikan votum orang Kristen. Kalau yang ini, yang Mazmur berasal dari Perjanjian Lama, yang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini dari Perjanjian Baru. Jadi, kalau di kalangan ritual Kristen, kita lebih banyak memakai votum dengan rumusan dari Matius 28. Hanya dua ini saja, Bapak Ibu, votum yang diterima oleh GPIB, yang dipakai oleh GPIB. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang ditambahkan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berakhir. Nah, itu sebetulnya dia sudah digabung dengan introitus. Nanti kita lihat. Tapi dia tidak murni votum. Yang murni votum hanya nats ini saja dengan Matius 28 ayat 19 kalimat terakhir. Nah, ini dia yang dibilang. Sejak votum dianggap sebagai pengakuan akan prakarsa Allah yang mengundang jemaat beribadah, maka ketika votum itu dijatuhkan, jemaat diminta untuk berdiri diam di tempat. Dengan demikian, votum diucapkan ketika semua orang sudah siap beribadah memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau masih warawiri cari tempat duduk, masih kesana kesini, sebaiknya, saya sudah ulang berapa kali ya, pelayan firman menunggu sampai semua diam di tempat, baru votum itu dikumandangkan. Karena dia dianggap sebagai pengakuan bahwa ibadah ini terjadi atas prakarsa Allah dan untuk Allah. Nah, ini nats pembimbing. Nats pembimbing atau introitus, apa bedanya? Beda. Kalau dulu kita pakai introitus, sekarang kita pakai nats pembimbing. Introitus itu adalah ayat Alkitab yang sifatnya mengundang jemaat untuk datang beribadah. Yang terkenal itu Mazmur 95 ayat 6. 95 ayat 6.
Ini terkenal sekali. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Itu introitus. Nah, kalau kita memakai introitus, Bapak Ibu, introitus itu tidak terikat pada tema hari itu. Jadi, apapun temanya, ayat introitusnya itu pokoknya yang bernada mengundang. Dia tidak harus sama. Sementara GPB sudah pakai nas pembimbing, kita tidak pakai introitus lagi, kita pakai nas pembimbing. Nas pembimbing adalah ayat Alkitab yang menjadi pengantar untuk memahami khotbah ibadah hari itu. Jadi ayat ini dapat dikatakan sebagai pengakuan dasar atau pengakuan umum dari apa yang akan dibicarakan dalam khotbah. Ini nas pembimbing Yohanes 15 ayat 7. Ini saya ambil berkenaan dengan Minggu Paskah keberapa itu? Minggu Paskah ke-6. Mintalah. Jadi karena tema dari Minggu Paskah ke-6 mintalah diambil dari perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 7. Maka nas pembimbingnya itu menjelaskan tentang tema. Jadi memang pada akhirnya kalau saya boleh bilang tidak mungkin kita bikin tata ibadah tanpa mengetahui tema dan bacaan hari itu. Karena segala sesuatu bahkan mulai dari nas pembimbing itu dipilih untuk menguatkan tema dan ayat Alkitab yang akan disampaikan hari itu. Salam Rasuli. Salam Rasuli ini berbeda dengan salam di ajakan beribadah. Ini waktu itu kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya. Salam Rasuli ini adalah tradisi para rasul. Kalau Bapak Ibu baca di surat-surat rasul, apakah Paulus, apakah Petrus, apakah kalau Yudas, lalu siapa lagi tuh? Mereka selalu mengawali suratnya dengan salam. Nah, tradisi ini yang kita lanjutkan. Salam pada bagian ini harus tepat dikutip dari Alkitab, bukan buatan. Kalau kita ngarang-ngarang untuk mencantumkan salamnya ini, itu taruhnya di ajakan beribadah. Karena salam di bagian ini adalah salam rasuli. Kita melanjutkan tradisi para rasul. Selain itu, salam rasuli juga mengandung berkat. Jadi, tidak heran kalau salam ini pada akhir ibadah keluarga atau ibadah pelkat dipakai sebagai berkat. Misalnya yang paling umum tuh diambil dari mana ya? Dari Korintus kayaknya biasanya ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu adalah salam rasuli. Kalau dalam ibadah minggu, dia ditaruh di awal, karena kita melanjutkan tradisi ini. Tapi dalam ibadah-ibadah harian, ibadah keluarga atau pelkat, dia bisa juga ditaruh sebagai berkat. Karena muatannya memang muatan berkat. Jadi bisa dua. Apakah pada waktu kita menyampaikan salam rasuli berkat itu juga ada? Ada. Itulah kenapa salam ini tidak sama dengan ajakan beribadah. Dia mengikuti tradisi Alkitab, dan kalau Bapak Ibu ambil dari Alkitab, kutiplah sebagaimana adanya, jangan dikarang-karang, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, lalu ada nyanyiannya setelah itu. Ini nanti nyanyiannya akan dibahas lebih rinci di topik musik gereja. Nyanyian setelah salam adalah nyanyian untuk menguatkan pembimbing. Jadi, itu dia. Tidak mungkin kita bisa menyusun nyanyian kalau kita tidak memperhatikan pertama tema dan bacaan Alkitab hari itu, lalu ayat yang ada di atasnya, ayat pengantar di atasnya. Pengakuan dosa. Kenapa harus ada pengakuan dosa? Pengakuan dosa ini penting Bapak Ibu. Penting karena begini ceritanya. Sebelum Alkitab itu boleh dibaca oleh umum, itu abad-abad pertama lah, abad-abad pertengahan.
Yang boleh baca Alkitab itu hanya kaum tokoh-tokoh gereja. Jadi pimpinan-pimpinan umat. Yang boleh baca itu hanya para pemimpin umat. Jemaat umat nggak boleh baca Alkitab. Kenapa? Karena terlalu kotor katanya. Lalu setelah reformasi, sebelum Luther kalau nggak salah, pada masa reformasi, mulailah para teolog-teolog itu, orang-orang biarawan itu, seangkatannya Luther, protes bahwa Alkitab itu harus juga bisa dibaca oleh masyarakat awam, jemaat awam. Itulah mulai proses penerjemahan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu di kastanya bahasa, Bapak Ibu, itu boleh dibilang bahasa yang sangat umum dan kelas bawah. Jadi tuntutannya adalah harus bisa dibaca oleh semua dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris supaya bisa dibaca oleh jemaat awam. Lalu perdebatannya adalah kalau jemaat awam itu membaca Alkitab artinya tidak ada lagi kekudusan. Jadi kita melanggar hukum kekudusan karena Alkitab itu kudus, melambangkan kehadiran Allah. Lalu akhirnya khususnya Calvin merumuskan kalau gitu supaya semua orang boleh pegang Alkitab, bisa baca Alkitab, maka kita harus mengaku dosa kita supaya Dia yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi inilah dasar kenapa di ibadah Protestan, di ibadah kita, ada pengakuan dosa sebelum pemberitaan firman. Jadi Calvin memunculkan Yohanes 1 ayat 9 ini. Kita bisa memegang Alkitab, bisa baca Alkitab, bisa sampai di firman Allah kalau kita sudah disucikan. Bagaimana caranya kita disucikan? Kalau kita mengaku dosa dan menerima pengampunan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Satu-satunya yang membuat kita bersih adalah mengaku dosa, diampuni, dan dikuduskan. Itulah kenapa ada pengakuan dosa, dan pengakuan dosa itu penting, Bapak Ibu. Lalu, pengakuan dosa itu doa. Nah, ini yang jadi perdebatan. Doa pada prinsipnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita boleh bicara apa aja kepada Tuhan, termasuk mengaku dosa dan kesalahan. Jadi apakah pengakuan dosa itu doa? Tergantung dari pemaknaan kita tentang doa. Kalau kita memaknai bahwa di dalam doa kita boleh bercerita apa saja, mengaku apa saja kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pengakuan itu juga ada pengakuan dosa. Dalam doa ada pengakuan dosa. Tapi ketika doa diakhiri dengan amin, yang berarti mengiyakan dan menyetujui atau membenarkan, pengakuan dosa tidak diakhiri dengan amin. Itu keributannya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berdoa, kita bilang amin, artinya ketika kita mengaku dosa, kita mengaminkan dong dosanya. Itu yang menjadi perdebatan. Jadi gimana ceritanya nih? Nah, pengakuan dosa seringkali diakhiri dengan permohonan supaya Tuhan mengampuni. Sehingga mengakhiri permohonan ini dengan amin, berarti kita sungguh meyakini bahwa kita diampuni. Jadi kalau diakhiri dengan amin, yang diaminkan itu adalah keyakinan bahwa kita diampuni. Tapi sekali lagi ini tergantung dari rumusan pengakuan dosa yang disusun. Kalau hanya mengaku dosa, kalau diaminkan seolah-olah kita mengaminkan perbuatan dosa itu. Tapi kalau ditutup dengan permohonan supaya diampuni, kata amin itu bisa berarti bahwa kita yakin kita diampuni. Tapi nanti ada ini ya Bapak Ibu, ada rumusannya. Nah,
Ini yang perlu diingat. Pengakuan dosa jemaat setiap minggu tidak sama. Pengakuan dosa juga merupakan refleksi terhadap bacaan Alkitab dan tema ibadah hari itu. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau pengakuan dosa tiap minggu sama, artinya kita nggak serius mau mengaku dosa. Nggak mungkin lah tiap minggu dosanya sama. Lalu, dari sekian banyak dosa, yang mana yang mau kita akui? Yang berkaitan dengan bacaan Alkitab dan tema hari itu. Itulah kenapa saya bilang, sekali lagi saya ulang, tidak mungkin kita bikin tata ibadah minggu GPIB tanpa mengetahui tema dan bacaan hari itu. Karena pengakuan dosa pun yang kita ucapkan itu harus mengacu pada bacaan Alkitab dan tema hari itu. Nggak bisa disamakan. Pakai aja pengakuan dosa yang minggu lalu. Itu mungkin pendetanya nggak sempat nyiapin kayaknya. Nah, pengakuan dosa itu bersifat umum, bukan pribadi, tapi spesifik. Jadi pengakuan dosa itu sifatnya umum bahwa hal-hal yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, bukan dosa saya pribadi. Tapi spesifik Bapak Ibu. Kenapa spesifik? Harus disebut. Penyakitnya gini, kalau kita hanya mengatakan kita ini orang berdosa, percayalah Bapak Ibu, nggak ada nada penyesalannya itu. Dengan bangga kita bilang, oh iya, kita berdosa, kamu juga berdosa gitu. Coba sebut dosanya. Ketika dosanya disebut secara spesifik, apa dosanya? Kau berbohong, kau mencuri, kau manipulatif orangnya, kau munafik. Nah, itu baru membuat kita sadar bahwa dosa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang patut disombongkan. Jadi, walaupun pengakuan dosa itu bersifat umum, dilakukan oleh hampir semua orang Kristen, tapi dia juga spesifik supaya jemaat melihat pengakuan dosa ini bukan hanya ritual, bukan hanya yang harus ada dalam tata ibadah, tapi benar-benar penyadaran akan ketidaklayakan di hadapan Allah. Karena itu, siapapun yang membacakan pengakuan dosa itu bisa dibacakan oleh siapa saja, tapi kalau di tata ibadah secara umum, dia bagiannya pelayan 2. Aneh rasanya kalau kita baca pengakuan dosa tuh dengan suara lantang dan ngegas-ngegas gitu kan. Jadi sebetulnya kita mau diampuni enggak gitu. Kalau kita baca udah dengan suara lantang, ngegas-ngegas, tidak pakai nggak pakai penjiwaan bahwa kita menyesal. Nah, itu juga harus diperbaiki Bapak Ibu. Kita tidak mengantar jemaat untuk sadar akan ketidaklayakan, tapi kita sebenarnya hanya menyelamatkan diri kita sendiri yang disuruh baca depan umum. Gitu. Jika dibacakan oleh pelayan 2, berarti pelayan 2 itu mewakili jemaat. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu ya. Kalau baca pengakuan dosa itu benar-benar dihayati bahwa kita ini nggak layak, kita ini butuh melas-melas pengasihan Tuhan. Jadi kalau baca itu ya mohon maaf lah ya, harus ada bedanya dengan bacaan lain. Pengakuan dosa bisa variasinya bisa gini. Dibacakan oleh pelayan 2 secara keseluruhan bisa. Lalu misalnya pelayan 2 membacakan diselingi atau diakhiri oleh nyanyian pengakuan dosa, itu bisa. Pelayan 2 membacakan bagian Alkitab yang sejiwa atau bergiliran dengan jemaat. Sponsoria, itu bisa. Jemaat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi di dalam hati. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, nggak usah lagi diakhiri dengan pengakuan dosa selesai. Saat teduh selesai. Ini bukan upacara, ini ibadah. Kita mau membuka hubungan dan mau berjumpa dengan Tuhan, bukan mau upacara.
Nah, pelayan dua dan jemaat membaca secara bergiliran bisa diselingi oleh nyanyian. Atau jemaat menyanyikan lagi pengakuan dosa secara bergiliran bisa. Kidung jemaat 44 itu sudah lengkap pengakuan dosanya, nggak perlu lagi ditambah kata-kata. Atau ada aksi teatrikal yang melibatkan peragaan, pembacaan narasi, bernada puisi, nyanyian atau musik, penataan suara dan cahaya. Bapak Ibu, kita itu rindu sekali punya ibadah yang kreatif. Tapi orang pikir kalau kreatif tuh selalu bawaannya ke musik yang hingar-bingar. Padahal kalau pengakuan dosa ini bisa diolah menjadi suatu aksi teatrikal, lalu ada musiknya, ada narasinya, ada uh, penataan suara dan cahaya, itu juga sudah sangat kreatif. Walaupun rumpunnya atau dudukannya standar GPIB. Nah, ini jika ada variasi lain yang sesuai. Tapi yang saya mau bilang, pokoknya siapa baca pengakuan dosa, baca jangan kayak orang nantangin Tuhan, kayak orang nggak butuh pengampunan. Nah, kalau dalam ibadah keluarga atau unit misioner, adanya doa pembukaan. Dalam ibadah keluarga atau ibadah pelkat, votum dan pengakuan dosa dapat diungkap dalam doa pembukaan. Jadi doa pembukaan itu Bapak Ibu isinya pertama, pembahasan votum. Bahwa ibadah ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan, bisa juga berisi puja-puji kepada Allah. Tapi intinya pertama pembahasan, lalu mohon ampun atas dosa dan kesalahan supaya kita layak untuk beribadah. Jadi isinya doa pembukaan ini Bapak Ibu. Nggak usah berdoa supaya firman Tuhan akan didengar. Nggak usah, itu nanti di doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kasihan nanti pendetanya atau pelayan firmannya udah kehabisan ide. Tadi udah disebutin sama doa pembukaan. Didoakan untuk firman, untuk persembahan, nanti jemaat akan membawa persembahan, kiranya Tuhan berkenan. Nanti orang udah nggak tahu lagi mau berdoa apa. Jadi kalau doa pembukaan cukup ini aja. Pembahasan votum, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan, dan mohon ampun atas dosa kesalahan supaya kita layak beribadah. Lalu pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur itu kenapa ada di ibadah keluarga? Nas pembimbing dalam ibadah keluarga atau ibadah pelkat berwujud pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur ini sebetulnya ciri khas Calvin yang dipertahankan oleh GPIB. Jadi kalau gereja-gereja lain mempertahankan ciri khas ini, membaca Mazmur, misalnya contohnya di GKI itu setiap minggu pasti ada Mazmur yang dibacakan, dinyanyikan, didaraskan. Kalau GPIB, pembacaan Mazmur ini ada di ibadah keluarga. Jadi kita lihat, kita ketemunya di sini nih, kita sama-sama mengakui bahwa pembacaan Mazmur itu ciri khas Calvin yang dihidupi oleh gereja kita. Nah, walaupun demikian, pemilihan Mazmurnya juga harus berdasarkan pembacaan Alkitab dan renungan hari itu. Karena Mazmur dalam hal ini juga berfungsi sebagai nas pembimbing. Jadi milihnya Mazmur itu juga bukan cap-cip-cup Bapak Ibu. Atau diurut dari pasal 1, nggak bisa juga gitu. Ini mesti disesuaikan dengan renungan dan bacaan Alkitab hari itu. Kalau misalnya gini, misalnya renungan dan bacaan Alkitab hari itu cocoknya bukan dari Mazmur misalnya, adanya di Yesaya atau ada di kitab-kitab syair lainnya, itu boleh sebagai upaya untuk mendukung renungan dan tema Alkitab hari itu ya. Tapi pada intinya seharusnya pembacaan Mazmur itu adalah tradisi yang kita hidupi, tradisi Calvin yang kita hidupi. Setelah pengakuan dosa, berita anugerah. Nah, berita anugerah juga harus dipilih sesuai dengan bacaan Alkitab dan tema hari itu. Jadi sekali lagi saya ulang, tidak mungkin bikin tata ibadah kalau tidak baca Alkitabnya dan renungan hari itu. Nah, jika
ayat Alkitab yang dipilih tidak secara langsung menyampaikan pengampunan, kita pakai rumusan ini. Berdasarkan firman Tuhan itu, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan rumusan ini ya. Selaku pelayan Yesus Kristus, kenapa ini harus mengatakan begini? Berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi Paulus bilang, kita ini utusan-utusan Kristus untuk menjadi duta perdamaian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi ini yang menjadi dasar kita menyebut selaku pelayan Yesus Kristus berdasarkan 2 Korintus 5. Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku. Ini yang tadi ada di Matius 28. Sekaligus menekankan amanat pengutusannya Lukas bahwa berita pengampunan dosa harus diberitakan. Nah, rumusan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah kutipan langsung dari Matius 28. Jadi ditulisnya harus lengkap Bapak Ibu. Ingetin nanti sama yang nulis atau sama yang editor. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus karena dia diambil dari Matius 28. Nah, jika ayat Alkitabnya sudah berupa pengampunan dosa, kita nggak perlu lagi pakai rumusan itu. Kenapa? Ya ketutup nanti. Misalnya, kalau kita mengambil dari kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Sudah cukup. Jadi, nggak perlu lagi ditutup dengan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus itu sebagai pelayan Yesus Kristus. Ini nggak usah lagi. Karena perkataan Yesus Kristus ini sudah sangat kuat memberitakan pengampunan dosa. Jawaban jemaat, syukur kepada Allah. Ini kutipan dari 1 Korintus 15. Karena ini kutipan, sama seperti ayat-ayat yang lain, harus ditulis sebagaimana teks Alkitabnya. Ini dari 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah. Kalau nggak salah di sini ada amin ya. Nah, aminnya pindah ke sini Bapak Ibu. Jadi kalau pengakuan dosa itu tidak ditutup dengan amin, aminnya pindah ke jawaban umat, jawaban jemaat. Syukur kepada Allah. Amin. Lalu nyanyiannya. Nah, nyanyiannya juga harus mengacu pada pengakuan dosanya dan juga mengacu pada ayat Alkitab. Tapi secara khusus, bukan yang masih memohon pengasihan Tuhan. Jadi kalau udah berita anugerah, nyanyian syukur pengampunan itu Kidung Jemaat 29 bisa, tapi bait 4 dinyanyikan lebih lega dari yang lain. Jadi dalam artian, misalnya Kidung Jemaat 157, syukur pujian dan sembah kepada Tuhan angkatlah yang bangkit bagi. Nah, bagian bait 2 ini dinyanyikan lebih lega dari bait sebelumnya. Yang pasti kalau sudah diampuni nggak perlu lagi kita memohon di nyanyian ini. Jadi kalau kita sudah diampuni, lagunya jangan Kidung Jemaat 29 itu kan di muka Tuhan Yesus ya. Dinyanyikan bait 4-nya saja. Karena bagian 4 itu sudah mendapat kasih sayangnya dan seterusnya. Kemudian di Kidung Jemaat 157 bait 2 itu juga sudah berbeda dengan bait pertama. Tapi intinya setelah diampuni, lagunya itu bukan lagi lagu memohon pengampunan, tapi sudah yang bersyukur, bersukacita karena diampuni. Nah, perintah hidup baru. Perintah hidup baru ini berangkat dari tradisi gereja, tradisi sejarah, dan tradisi Kristen. Tradisi gereja, sebetulnya perintah hidup baru ini sama dengan pengakuan dosa. Dia ciri khas Calvin, Bapak Ibu. Ciri khas Calvin, apalagi ketika disambung dengan nyanyian Gloria. Jadi, menurut Calvin,
Setelah jemaat mendapatkan anugerah pengampunan, ada Roh Kudus yang akan menuntun untuk hidup dalam pertobatan. Berujung pada Solideo Gloria. Berujung pada kemuliaan Allah. Lalu kalau tradisi sejarah, sepulangnya bangsa Israel dari pembuangan, salah satu upacara yang diadakan adalah pembacaan kembali kitab Taurat, supaya mereka hidup menuruti apa yang tertulis. Nah, selama pembacaan kitab Taurat itu mereka berdiri. Mereka berdiri sebagai tanda penghormatan dan tanda ketaatan. Jadi, perintah hidup baru juga diinspirasikan dari peristiwa ini, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel sudah diampuni, apanya diampuni? Waktu mereka dipulangkan kembali itu bentuk pengampunan Allah. Ketika mereka sudah pulang kembali ke Yerusalem, mendirikan bait Allah lagi, dan perintah hidup barunya dibacakan dalam bentuk begini. Pembacaan kembali kitab Taurat, seluruh jemaat itu berdiri. Itu kalau baca di Alkitab tuh dari pagi sampai sore kalau nggak salah. Di Nehemia 8. Nah, tradisi kita, tradisi Kristen, dulu awal mulanya perintah hidup baru itu cuma 2, Bapak Ibu. Cuma Keluaran 20, 10 firman, dan Matius 22, hukum yang terutama. Jadi kalau nggak Keluaran 20, Matius 22. Tapi pada perkembangannya, ternyata ketika diteliti, surat-surat rasuli, khususnya surat-surat Rasul Paulus, Petrus juga, Yakobus juga, ternyata banyak memuat tentang etika Kristen. Jadi, etika Kristen ini dianggap sebagai arahan supaya umat yang sudah diampuni hidup dalam pertobatan. Nah, sejak itu etika Kristen yang termuat dalam surat-surat rasuli juga dimasukkan sebagai perintah hidup baru. Nah, sekali lagi, kalau kita pilih perintah hidup baru pun harus sesuai dengan bacaan tema hari itu. Jadi, bisa dari Keluaran 20 atau dari Matius 22 itu standar, tapi yang lebih tepat lagi kalau disesuaikan dengan bacaan Alkitab hari itu. Itulah yang membuka kemungkinan etika Kristen yang disampaikan oleh rasul-rasul dalam suratnya itu bisa dijadikan perintah hidup baru. Nyanyian kemuliaan. Nyanyian kemuliaan ini tidak lagi nasihat tentang hidup baru, melainkan kemuliaan bagi Allah. Kenapa begitu? Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Ini ciri khasnya Calvin. Jadi memang rancu ya di Gita Bakti itu masalahnya ada rubrik itu ya, perintah hidup baru. Tapi sebetulnya kenapa ada nyanyian kemuliaan? Yaitu karena menurut Calvin, perintah hidup baru itu harus berujung pada kemuliaan Allah. Jadi nyanyian kemuliaan bukan lagi tentang nasihat untuk hidup baru, tapi sudah berupa doksologi atau Gloria Patri. Nyanyian kemuliaan adalah nyanyian yang mengingatkan kita bahwa hidup baru yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kenapa harus ditutup dengan nyanyian kemuliaan, bukan lagi nasihat. Nah, agak berbeda dari nyanyian jemaat lain, karena ini adalah nyanyian liturgis, yaitu yang dinyanyikan setelah pembacaan Alkitab. Jadi nyanyian kemuliaan itu dia disebut nyanyian liturgis bersama dengan Haleluya, Maranatha, Hosiana, Amin, Kyrie eleison, Tuhan kasihani. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, pada minggu-minggu Prapaskah, nyanyian kemuliaan Gloria itu tidak dinyanyikan. Kenapa begitu? Supaya pada hari kebangkitan, pekik Haleluya dan Gloria itu terasa berbeda. Jadi ini yang GPIB selip. Karena kita kan memaksakan harus sama tuh. Kalau setiap perintah hidup baru harus banget gitu, pakemnya harus dilanjutkan. Memang dilanjutkan dengan nyanyian kemuliaan, tapi bisa dipilih nyanyian lain, doksologi lain, doksologi lain, supaya
kemuliaannya, glorianya, haleluyanya itu terasa seperti sesuatu yang dinantikan ketika kita nyanyi di hari kebangkitan. Nah, untuk malam ini sampai di sini dulu. Di rumpun menghadap Tuhan. Silakan Ibu Joy. Iya, terima kasih Bu Pendeta Cindy yang malam ini sudah membahas menghadap Tuhan mulai dari ajakan beribadah sampai ke nyanyian kemuliaan. Saya juga jadi belajar banyak hal-hal baru dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semua ya dalam persiapan-persiapan kita ketika akan mengambil bagian dalam ibadah. Selanjutnya kita akan masuk dalam tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu, kakak-kakak yang ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan ajakan beribadah tadi. Tadi juga diselipkan beberapa bagian, bukan hanya di ibadah minggu, tapi ibadah keluarga atau ibadah pekat. Jadi kita juga semakin paham ya tentang apa yang harus didoakan di dalam doa pembukaan gitu. Kita juga jadi belajar banyak tentang hal itu gitu. Ternyata cukup ini aja gitu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta. Silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, bila ada yang ingin menanyakan, bertanya, disilahkan. Kalau tidak raise hand, bisa nulis di kolom chat. Ada Christian Paskah Pardamaian Situmorang. Bu Pendeta, kita mau kumpulkan dulu 3 penanya atau langsung? Terserah, mana-mana aja. Oke. Mana-mana aja. Ya. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Bila belum, kita berikan kesempatan kepada ini kakak, bapak, ibu. Kakak aja. Kakak Siap, aja. siap Oke, Kak baik. Christian Iya, Paskah Ibu. Perdamaian Situmorang. Makasih. Oke, selamat malam Ibu Pendeta. Ini mau tanya, mau nanya-nanya soal apa namanya? Soal nas pembimbing ini, ya kan? Nah, di salah satu pembinaan tata ibadah, katanya alangkah baiknya kalau nas pembimbing itu diambil dari Mazmur untuk ibadah hari Minggu kayak gitu. Jadi katanya biar nada ibadahnya katanya agak terasa berbeda begitu. Nah, sementara saya juga tercerahkan ini kalau nas pembimbing ini adalah ayat yang membuat kita paham tentang khotbah hari itu. Nah, pertanyaannya ini bisa ini jadi kayak mana yang benar gitu ya? Lebih ke arah lebih enak ke arah ayatnya saja atau Mazmur. Kalau Mazmur nanti jadi kayak jatuhnya kayak introitus, tapi sekarang kita pakai nas pembimbing. Itu gimana, Bu Pendeta? Makasih. Ya, terima kasih Kak Christian. Silakan Ibu Pendeta. Ceritanya kan gini ya, GPIB itu menuntut sekali punya ibadah yang kreatif dan menyentuh gitulah ceritanya. Lalu setelah kita lihat ibadah yang kreatif dan menyentuh itu yang seperti apa sih? Kita sudah uji coba dengan berbagai macam model sampai akhirnya tibalah kita pada kesimpulan begini. Ibadah yang kreatif dan menyentuh itu kalau dari awal sampai akhir suasananya, pesannya sampai, suasananya mendukung penyampaian pesan. Jadi misalnya gini nih, ini aku jawabnya dari lapisan terluar dulu. Apa sih yang membuat orang happy banget, bersemangat banget ikut perayaan
Valentine gitu. Kan kalau misalnya, ayo kita ikut acara Valentine, kita udah kebayang nih, dekorasinya pasti hati-hati, pink, biru gitu, lalu makanannya coklat, apalagi musiknya romantis. Akhirnya semua yang kita bawa pulang pada akhirnya itu semua yang berkaitan dengan Valentine tuh berasa banget. Nah, berangkat dari pengalaman itu, akhirnya kita juga berpikir gini, loh tata ibadah itu yang bisa dibawa pulang kalau dari awal sampai akhir semuanya satu nada, satu tema, satu jiwa. Begitu. Kan gitu, misalnya tata ibadahnya tentang kemarin Hari Raya Pentakosta. Akan sangat terasa, akan sangat, oh iya ya ini Hari Raya Pentakosta. Kalau dari awal, dari pembukaan sampai akhir, semuanya nadanya sama, jiwanya sama. Nah, berdasarkan pengalaman itu, Bapak Ibu, saya lebih suka melihatnya begini. Nas pembimbing, mulai dari nas pembimbing itu harus yang menggambarkan temanya, supaya pesan yang dibawa pulang oleh jemaat itu satu. Akan capek rasanya, akan bingung rasanya kalau nas pembimbingnya kemana, berita anugerahnya apa, lagunya kemana gitu. Cuman berdasarkan yang bikin tata ibadah suka lagu tertentu, dia taruhlah lagu itu, padahal nggak sesuai dengan cerita yang lain. Akhirnya nggak ada yang dibawa pulang. Jadi sebaiknya kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat ibadah, segala sesuatu yang dicantumkan harus mendukung pembacaan Alkitab dan tema hari itu. Dan mulai dari nas pembimbing. Tapi bukannya tidak mungkin kalau ayat yang dimaksud itu juga ada di Mazmur. Gitu. Jadi kalau memang mau memakai Mazmur, carilah Mazmur yang sesuai dengan bacaan dan renungan hari itu. Tetap harus yang sesuai supaya pesan yang dibawa pulang itu utuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tidak pakai Mazmur pun, Mazmur ada di ibadah keluarga dan ibadah pelkat. Begitu. Jadi kita punya ruang justru yang lebih luas di ibadah pelkat, ibadah keluarga itu kita bisa menikmati Mazmur seutuhnya, tapi di ibadah minggu juga kita bisa lihat teks yang lain. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya Mazmur maupun nas yang umum bisa dipakai untuk nas pembimbing sepanjang dia mendukung pemberitaan firman. Gitu. Gitu ya, Chris ya. Aman Bu Pendeta, tercerahkan. Oke. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Silakan Bapak Ibu, kakak-kakak yang lain yang ingin bertanya terkait materi menghadap Harap Tuhan. Tuhan dari ajakan beribadah, foto, pengakuan dosa, dan lain-lain sampai di nyanyian kemuliaan. Bila ada yang belum dimengerti, dipahami, atau masih penasaran, gitu, silahkan. Ya, Ibu, bolehkah? Boleh, Boleh. boleh, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya dari luar Ibu yang diundang oleh Allah melalui Pendeta Cindy dengan kegiatan pembinaan ini. Terima kasih sudah bergabung, Bu Cece. Silahkan. Saya mau menambahkan yang tadi mengenai nas pembimbing. Kalau menurut perspektif saya mengenai tata ibadah, itu adalah seperti mata rantai. Mata rantai itu kan berarti rantainya satu sama lain harus sama dan seimbang begitu ya. Nggak mungkin rantai itu satu ada yang besar, satu yang kecil, satu besar, satu kecil begitu. Sehingga ada satu keutuhan melalui tata ibadah yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Pendeta Cindy. Bahwa memang harus seperti mata rantai yang sama. Sehingga bisa terjawab dari firman yang tersampaikan itu. Lalu yang kedua Bu Pendeta Cindy, saya mau bertanyanya mengenai ibadah pelkat. Kan itu kan ada Mazmur itu kan sama seperti nas pembimbing. Kalau misalnya bacaannya itu dari kitab Amsal, bolehkah dari Mazmur itu kita ambil dari kitab Amsal sehingga ada
relevan begitu ya antara dari bacaannya dengan bacaan Mazmur itu diganti dengan kitab Amsal. Terima kasih Bu Pendeta Cindy. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Silakan, Pendeta Cindy. Ya, Bu Pendeta Cece, memang ya kalau misalnya bacaannya sudah dari Amsal, kita kan Amsal itu termasuk syair. Lalu nas pembimbingnya atau mazmurnya agak berbeda. Kalau saya tetap prinsipnya mau mazmur atau mau Amsal, tetap dia mesti satu jiwa dengan pemberitaan firman-Nya. Kalau misalnya ternyata kita butuh bacaan Amsal, misalnya gini ya, kita mau bahas Amsal 3 ayat 15 misalnya. Tapi kita butuh banget ayat di atasnya untuk menerangkan khotbahnya nanti. Itu bisa saja ditaruh di pengganti dari pembacaan Mazmur. Begitu. Itu bisa karena kebutuhannya adalah kita butuh ayat-ayat sebelumnya untuk menjelaskan khotbah hari itu. Jadi kalau saya sih suka bilangnya gini, mau Mazmur, mau Amsal, yang penting dia satu jiwa. Kalau ternyata kita butuh Amsal untuk ditaruh di bagian pembacaan Mazmur, ya kenapa enggak? Begitu. Toh itu juga tidak akan, maksudnya itu bukan sesuatu yang harga mati gitu, nggak boleh digeser atau nggak boleh diganti. Untuk kepentingan pemberitaan firman intinya. Intinya sih ke situ. Untuk kepentingan pemberitaan firman. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Karena kan kerap kali jemaat itu berpikiran bahwa untuk ibadah pelkat maupun keluarga harus mazmur semua kan begitu. Oleh karena itu dengan kita adanya pembinaan ini mencerahkan bahwa enggak, tidak harus mazmur tapi melihat konteks dari khotbahnya apa supaya dapat gitu. Sejiwanya itu dapat. Terima kasih Bu Pendeta Cindy. Pokoknya kalau ada yang bilang ini harus Mazmur, itu pasti dia masih berdiri di tradisi itu. Tradisi mempertahankan tradisi Calvin yang memang ciri khasnya adalah harus ada pembacaan Mazmur. Tapi kan gimana ya ngomongnya? Nggak ada yang harus-harus lah. Adanya pemahamannya begini, makanya kita begitu, gitu. Tapi kalau kita cuman ganti-ganti nggak ada dasar pemahamannya itu yang repot. Gitu. Untuk sementara situ dulu, nanti mana tahu berkembang lagi. Ini di chat ya, ada ya Ibu Joy? Iya. Eh, iya, dari Carolina ya. Ya, silakan. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Cindy, terima kasih Ibu Joy, Kirain siapa? si emeritus. Saha, Ya, iya. Silahkan ya, Pendeta. ya. Begini, Ibu Pendeta Cindy, awal-awal aku menjadi pendeta itu sekitar tahun 80, sebentar, tahun 80 berapa ya, 83, 84. Itu di Votum dan Salam, pelayan firman itu mengangkat tangan. Jadi seolah menyapa begitu. Tahun Ibu Cindy belum ada kali atau lagi masih SD kali ya. SD. Iya. Jadi waktu pertama itu pengalamanku menjadi pelayan firman, menjadi pendeta lah ya. Itu ketika mengucapkan votum dan salam, votum itu angkat tangan. Itu. Lalu dalam perjalanan angkat tangannya itu sudah tidak lagi begitu loh. Ya. Jadi katanya angkat tangan itu adanya di berkat. Ya. Adanya di berkat. Jadi waktu perjumpaan dengan mengukuhkan ibadah itu tidak perlu angkat tangan. Sementara ada pemahaman atau ada pemikiran begini, tradisi kalau orang masuk rumah gitu, khruten gitu ya, kasih salam gitu, angkat tangan begitu kan. Nah, ini
ada pergeseran-pergeseran yang tentunya punya dasar teologis juga kali ya Bu Pendeta ya. Ya. Dan sampai hari ini saya belum ketemu tuh jawabannya Bu Pendeta. Barangkali di masa emeritus saya bisa ketemu jawaban itu melalui pembinaan atau percakapan malam ini. Terima kasih Ibu Cindy. Ngeri-ngeri sedap ini kalau yang nanya ini senior. Enggak juga kali Masih. Bu. Aduh, itu tahun segitu masih toga hitam ya, pendetain ya. Bagaimana tuh? Tahun Masih toga 83, hitam. 8 itu toga Iya, hitam 83 ya. ya, 83-an itu ya. Ya. Soal angkat tangan. Soal angkat tangan sepertinya pada akhirnya kita memahami itu hanya untuk berkat. Kenapa ke situ? Tapi ini aku juga cuman dengar percakapannya aja ya pendetain, tapi bukti tertulisnya aku nggak pernah baca. Cuman waktu itu percakapannya begini, supaya ada bedanya angkat tangan diberkat dengan disalam. Lalu yang kedua, salam yang kita sampaikan dalam ibadah itu kan dia sudah salam rasuli. Kalau memang angkat tangan itu dianggap sebagai cara kita menyapa, itu bisa dilakukan di ajakan beribadah justru. Di sapaan lokal. Ya. Jadi segala sesuatu yang bentuknya kontekstual itu dipindah ke ajakan beribadah. Jadi di ajakan beribadah itu salamnya bisa bermuatan lokal. Lalu kalau di orang kawin, Bapak Ibu, prosesi masuknya itu bisa disesuaikan sekehendak keluarga itu asal dia masih di bagian ajakan beribadah. Tapi kalau sudah masuk fotum dan salam, kita pakai pakemnya itu berbeda untuk supaya ada bedanya dengan berkat. Karena begini, setahu saya ya, Bapak Ibu ya, karena kalau kita mengangkat tangan di salam rasuli, kalau nggak salah nggak cuma salam rasuli pendetain, di ini juga di perjamuan. Kalau selesai perjamuan, damai sejahtera Allah melampaui segala hal itu juga angkat tangan. Nah, terakhir kayaknya percakapan terakhir itu kita tidak lagi angkat tangan supaya ada bedanya dengan berkat yang akhir. Begitu. Karena kalau setiap salam yang bermuatan berkat itu kita angkat tangan, berkat yang akhir tuh kayaknya nggak fokus. Nggak punya greget. Ya, maksudnya kita dalam satu ibadah tuh kita berapa kali diberkati emang gitu loh. Oke. Jadi dia dipusatkan di terakhir. Begitu. Tapi itu terus terang saya belum dapat yang tertulis ya pendetain ya. Saya baru dapat yang berupa percakapan-percakapan di pengkajian. Oh begitu. Ya. Begini, jadi waktu awal-awal aku jadi pendeta itu aku ditegur begitu karena aku nggak tahu ada angkat tangan begitu kan. Selesai ibadah saya dikasih tahu. Aku kan masih ya belum punya jam terbang waktu itu ya. Itu jadi Ibu pendeta tadi kenapa nggak ngangkat tangan? Oh mesti angkat tangan toh. Begitu ya wes lah. Besok gua angkat tangan gitu kan. Nah tahu-tahu dalam perjalanan nggak lagi angkat tangan. Oh sudah nggak ada yang namanya angkat tangan lagi gitu. Ada. Itu di keputusan apa ya? Sebentar, pandaan apa begitu deh? Enggak, di 2010 enggak 2015. Pokoknya yang bersamaan dengan perjamuan itu pendetain. Yang perjamuan angkat tangan lagi itu. Ya, yang damai sejahtera Allah memenuhi persekutuan kita. Ya, oke. Jadi itu nggak perlu angkat tangan juga ya? Nggak angkat tangan lagi dia. Oke, nanti kalau Ibu Pendeta Cindy undang saya nggak angkat tangan deh. Makasih Bu Cindy. Beda aja. Tapi kalau angkat tangan juga maksudnya ya, tapi paling nggak Bapak Ibu pemahamannya gitu. Kalau setiap salam yang bermuatan berkat kita angkat tangan, artinya kan kita dalam satu ibadah itu berapa kali diberkati. Jadi biarlah berkat itu dia fokus di akhir. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya pendetain masih angkat tangan, ya siapa juga yang menurunin kan gitu. Bukan. Ada sesuatu yang aku lakukan berbeda dari yang lain, itu jadi pertanyaan jemaat biasanya sih.
Begitu. Iya, Baik, nggak apa-apa. Kita seragamkan saja begitu, Bu Pendeta iya. Cindy. Oke, Ya. baik. Oke, terima kasih Bu Cindy. Terima kasih Bu Sama-sama. Joy. Terima kasih, Pendetain. Silahkan Bapak Ibu, bila ada kakak-kakak, bila ada yang ingin ditanyakan. Di chat ke Bu Joy. Oke, sorry. Aku, ya, ya. Nah, dari, ibunya ada di sini. Ibu Christine Hutubesi, dalam ibadah rumah tangga dan pekat, yang pertama, apakah votum tidak selalu wajib? Kemudian yang kedua, ada 3 pertanyaan nih. Siapakah yang sebaiknya mengatakannya? Pelayan firman atau pelayan liturgi? Kemudian yang ketiga, jika tidak memakai votum, apakah ibadah tetap bermakna? Ya, Oh, silahkan. votum itu biasanya disampaikan di ibadah raya, Bapak Ibu, di ibadah besar. Ibadah eh, kan kita ada ibadah raya sama ibadah harian. Kalau ibadah pelkat, unit misioner, ibadah keluarga tuh dihitungnya ibadah harian, ibadah yang lebih kecil. Kecil dalam arti apa? Dalam arti rumusannya lebih sederhana. Jadi kalau votum itu biasanya dilakukan di ibadah yang besar. Lalu kalau di ibadah rumah tangga dan pelkat, votum itu dikemas dalam doa pembukaan. Jadi dalam doa pembukaan di situ ada mungkin rumusannya kita minta supaya ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan. Mungkin kita minta keterlibatan Tuhan, campur tangan Tuhan, itu masuk di doa pembukaan. Kalaupun ada votum itu bukan sebaiknya, dia memang bagian pelayan firman. Nah, Bapak Ibu mungkin di ibadah penglepasan. Ibadah penglepasan itu tata ibadah waktu sebelum di pemakaman, itu ada votumnya itu. Votum, nas pembimbing, dan salam. Itu diucapkan oleh pelayan firman. Jadi biasanya selain ibadah minggu, ibadah yang memakai votum itu ibadah penglepasan. Jika tidak memakai votum, apakah ibadah tetap bermakna? Kalau di ibadah raya, biasanya tetap pakai, kecuali kita memakai, enggak deh, tata hari minggu bersahaja juga tetap ada votum. Ibadah raya tetap pakai votum, tapi kalau ibadah harian, votumnya itu bukan yang enggak ada, tapi dikemas dalam doa pembukaan. Begitu. Baik, Ibu Pendeta, terima kasih. Berarti itu tugasnya PL begitu ya, Bu? Ya. Oke. Ya, karena dia sudah berubah jadi doa kan? Ya, baik. Makasih Ibu. Makasih Ibu Joy. Ya, siap Ibu Christine. Baik Bapak Ibu, yang lain, kakak-kakak, Bapak Ibu Pendeta, bila ada yang ingin ditambahkan mungkin sebagai pencerahan bagi kami, disilakan. Pendeta Ina biasanya dia banyak ini nih, hal-hal detail. Yang saya lewat biasa Pendeta Ina yang suka ingetin. Enggak juga. Barangkali satu mau nanya. Silakan Pendeta Ina. Tadi seperti terkait tema ibadah ya. Jadi biasanya kan kayak minggu prapaskah, minggu sesudah Paskah, minggu Advent, itu kan ada temanya ya, yang Judika, yang gitu-gitu tuh. Nah, kadang-kadang atau bahkan lebih sering kali ya kalau saya sih menjumpainya, tema itu dengan bacaan Alkitab itu cukup jauh maknanya gitu. Nah, nas pembimbing, pengakuan dosa dan sebagainya itu kita mengikuti yang mana? Tema minggu itukah atau inti dari bacaan Alkitab? Atau kalaupun misalnya mengikuti yang tema hari Minggu, misalnya tema Minggu Judika gitu ya, tema seperti minggu-minggu Prapaskah lah ya, Okuli dan sebagainya.
Nah, sampai di bagian mana kita mengikuti tema itu dan baru kemudian kita menggunakan nyanyian dan bacaan-bacaan Alkitab yang nas-nas Alkitab yang ada dalam tata ibadah yang sesuai dengan tema dari bacaan Alkitab hari Minggu itu atau tema khotbah hari itu. Begitu, Bu Pendeta, pertanyaannya. Makasih. Ya, kalau misalnya gini ya, kalau tata ibadah yang ini dia bukan dapur kita ya. Kalau tata ibadah yang kita bikin, biasanya kita masukkan tema-tema universal itu di ajakan beribadah, ya kan? Di ajakan beribadah tuh tema Minggu Prapaskah ini, tema Advent misalnya, tema Iya. Advent pertama ini harapan gitu. Lalu ternyata bacaannya berbeda. Kalau saran saya, Bapak Ibu ya, karena nats terdekat dengan ajakan beribadah itu nats pembimbing, ada baiknya kalau nats pembimbing mengikuti tema yang universal itu. Nah, pengakuan dosa yang kemudian diikuti oleh berita anugerah dan perintah hidup baru itu jadi jembatannya. Jembatan antara tema yang kita sebutkan di awal dengan pembacaan Alkitab. Paling ya itulah kerja kerasnya di situ. Menjembatani itu di pengakuan dosa, berita anugerah, dan perintah hidup baru. Tapi kalau nas pembimbing, kenapa dikaitkan dengan tema awal? Karena dia yang paling dekat. Jadi orang belum lupa tuh, habis dibacakan tema ibadah hari ini, Minggu Advent pertama, pengharapan gitu kan. Terus lalu prosesi masuk, orang belum lupa dengan yang disampaikan di awal. Jadi itu bisa dimasukkan di situ, baru nanti pengakuan dosa dan seterusnya itu kita ambil tengah-tengahnya menuju ke pembacaan Alkitab. Itu kayaknya semoga sih itu lebih smooth ya peralihannya. Walaupun itu PR banget emang. Oh iya, mikir keras banget itu. Iya. Oke, makasih Bu Pendeta, makasih Bu Joy. Terima kasih Pendeta Ina. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, bila masih ada yang ingin ditanyakan. Bolehkah Bu, saya Bu Johnson, Oh, silakan. Pak Pendeta Johnson. Iya, Pendeta Cindy mau info aja sih untuk votum. Untuk votum itu kan template-nya apakah bisa dimodify seperti ibadah raya minggu ini atau khusus? Itu aja sih, Pendeta Cindy. Dimodify maksudnya gimana Pak? Diganti atau? Iya, maksudnya kan biasanya kan kita kan kalau votum kan pertolongan kita, ya. Ya. Nah, saya ganti jadi ibadah raya pada minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, itu diberikan pengantar artinya ya? Yes. Tapi muatannya tetap Mazmur 124. Ya, betul. Bisa saja. Berarti tidak template-nya itu kaku, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan gitu ya. Ya. Kalau saya biasanya waktu mau votum, biasanya saya sebetulnya yang saya sampaikan tuh terjemahan dari votum. Kita mulai ibadah ini dengan pengakuan, karena sebetulnya kan votum itu adalah pengakuan iman. Cuman karena ditulis dalam bahasa Latin votum, ya jemaat sih terima-terima aja, tapi saya yakin nggak semua orang ngerti maksudnya kan gitu. Jadi kalau saya biasanya pengantarnya tuh justru terjemahan dari votum. Tapi intinya tetap Mazmur 124 ayat 8. Ya takutnya kan, karena kan kita kan presbiter nih. Ya. Naik mimbar, wah ini modify lagi nih orang nih katanya kan jadi bingung kayak gini nanti. Ya. Gitu, bisa. Asal tidak mengaburkan intinya aja, Pak. Maksudnya jangan kebanyakan pengantar. Pengantarnya lebih panjang dari votumnya. Siap, clear. Thank you, Bu Pen. Terima kasih Pak Johnson. Sama-sama. Dan saya menanyakan sedikit aja Bu, sekarang juga
votum itu bisa dinyanyikan juga ya Bu, seperti yang Ya, pertolonganku ya. datang. Ya. Jadi tidak Syukur, harus syukur Tuhannya di lagu itu sudah dibagi itu kan, yang ya, mana umat, yang mana pelayan firman. pelayan firman ya. Jadi itu bisa di itu. Cuman koreksinya gini, Bapak Ibu, waktu votum itu disampaikan, harapannya semua orang itu berdiri di tempat, baik yang terlambat maupun yang sudah ada di tempat duduk, gitu. Yang terlambat berdiri di tempat, tunggu sampai selesai salam, selesai nas pembimbing dan salam, orang nyanyi baru silakan cari tempat duduk. Tapi kalau dalam bentuk nyanyian, Ya. koreksinya itu tidak terkendali. Ini karena kurang koordinasi antara PF dengan pemusik. Jadi orang masih cari tempat duduk, tapi pemusiknya sudah mulai. Oh ya, ya. Gitu. Ini ya, nah, dalam artian ini tidak hanya terjadi di kita, tapi di banyak gereja juga kejadiannya begitu. Karena memang pemusik itu kan bukan fokusnya memang di Iya. musiknya gitu. Jadi kalau ada lagu begini, kayaknya kita harus perhatikan lagi masalah itu, masalah kesiapan. Saran saya sih, baiknya tetap komandonya dari PF. Oh, Jadi kalau PF-nya sudah bilang, sudah diberikan pengantar, ibadah ini akan kita mulai, baru musiknya masuk. Karena yang bisa ngelihat jemaat yang masih lalu lalang jalan-jalan kan gitu. dari PF-nya, gitu. Soalnya sayang sekali kalau votum Ya. itu karena muatannya penanda bahwa ibadah ini untuk Tuhan, diprakarsai Tuhan. Itu yang membuat votum itu sakral. Itu benar-benar, jadi lebih baik jemaat itu diam di tempat, baik yang sudah dapat tempat duduk ataupun masih disetrap di pintu. Yang terlambat. Gitulah kira-kira. Gitu. Nyanyian. Ya, ada lagi Bapak Ibu atau kakak-kakak gerakan pemuda yang ingin ditanyakan? Kalau saya menekankan cara bacanya itu Bapak Ibu ya. Cara baca pengakuan dosa tuh beda sama ajakan memberi sama warta jemaat gitu. Membaca ajakan pengakuan dosa tuh benar-benar harus dihayati bahwa kita ini tidak layak. Jadi bacanya nggak usah dengan nada menantang, nada tegas, tapi ini benar-benar dihayati gitu. Beda bacanya dengan ajakan memberi waktu persembahan itu beda, baca warta jemaat beda, baca ajakan beribadah itu beda. Itu yang mohon diperhatikan. Lagunya juga, lagu pengakuan dosa juga itu berbeda. Ya. Gitu. Harus dinyanyikannya dengan penghayatan ya Bu ya. Ya, Karena kita sedang memohon ya. kalau memang agak lama ya sabar aja. Namanya orang berdosa loh. Nggak usah, nggak usah dicepet-cepetin. Gitu. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu? Bu Pendeta, satu lagi ini menarik yang mengenai pengakuan dosa. Ya, silahkan Pendeta Eh, Cece. Ya, terima kasih Bu Joy. Jadi kerap kali kan ada juga yang selain kata-kata ada juga nyanyian misalnya Tuhan kami Ya. berlumuran dosa. Nah, ada di beberapa tempat yang pernah saya layani begitu. Pengakuan namanya juga mengaku ya. Artinya pengakuan itu kan nggak ada yang namanya kita buru-buru. Tapi kerap kali ketukannya itu sangat cepat. Tuhan kami berlumuran dosa. Jadi penghayatan untuk kita ngaku sama Tuhan itu nggak dapat. Begitu, Bu Pendeta. Artinya dalam menyanyi pun Ya. kita juga benar-benar yang kalau ngaku gimana sih caranya kalau kita berbuat salah terus kita ngaku kan pasti kita akan rasa kayak terbata-bata untuk menyampaikan kesalahan itu.
Nah, itu yang kerap kali terjadi begitu Bu Pendeta. Dalam nyanyian itu juga terkadang akhirnya kurang dalam penghayatan untuk mengaku Ya, dosa. pas banget ini ya. Kita di ruangan ini banyak pemusik-pemusik kami nih. Jadi kami merasa dikuatkan bahwa ya memang kalau akhirnya lama ya namanya pengakuan dosa. Dia tuh lebih ke meratap Ya, sebetulnya. betul. Cuman kadang-kadang kalau udah pakai rhythm box itu yang rusak. Kalau udah pakai cetak-cetuk di keyboardnya itu yang merusak sekali. Karena ini sebetulnya meratap. Sebetulnya waktu pembinaan kapan ya? Ini kan lagunya Om Atem ya. Waktu Om Atem baru awal-awal bikin, kami uji coba di Rawamangun, di Nasaret itu, sebetulnya dia musiknya nggak rame. Dia cukup dengan pukulan tifa aja, sesuai ketukan gitu. Supaya terasa meratapnya. Tapi kalau dihajar dengan rhythm box ya udahlah kelar lah gitu. Rata. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa dipraktekkan nanti pas ibadah nuansa Ya. budaya. Ya, Kak Fikaris Oh, ya. Kita pakai Tifa ya, Kak. Lagu ini. iya. Iya kan itu lagunya Om Atem tuh. Karatem kan. Ya, keren. Apalagi ya bagian pertama ini ya. Sudah, apalagi yang penting. Bila tidak ada lagi, maka untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan selesaikan pembahasannya sampai di sini. Iya, tidak ada lagi tampaknya Bu Pendeta. Toh kalau ada lagi nanti kita ketemu di Selasa depan Yang lagi. Selasa depan. Oke. Kita akan segera masuk di nyanyian penutup. Nanti di dalamnya akan ada penayangan Kris untuk persembahan. Kalau misalnya nanti membutuhkan waktu lebih lama, kita akan ulang lagi lagunya. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyi bersama-sama di lagu penutup, kemudian nanti akan ada penayangan Kris untuk persembahan. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Terima kasih Kak Olan. Kita akan masuk di doa penutup. Kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Kami mohon kesediaan Pendeta Cice. Ya, saya off cam ya Ibu. Silakan, Pendeta. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan perkenankan menimba ilmu dalam hal berperibadahan. Karena dalam hal ini kami sungguh-sungguh mau memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan, untuk memaknai dalam setiap peribadahan kami dan pembinaan pada malam hari ini.
banyak hal yang boleh kami dapatkan, kami dicerahkan, bahkan pada akhirnya kami boleh sungguh-sungguh menghayati bahwa dalam beribadah bukan hal yang formalitas, tapi memberikan diri kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Cindy yang Tuhan pakai menyampaikan materi Bina pada malam hari ini. Dan juga untuk PHMJ yang boleh memfasilitasi dan seluruh presbiter Pancaran Rahmat Depok yang Tuhan berkati dalam perjalanan kehidupan berpelayanan mereka Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk vikaris yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat Pancaran Rahmat dalam pembentukannya, biar juga Tuhan yang memampukan. Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah ketika kami beristirahat, kami tetap mengimani selimutan kasih Tuhan ada bersama dengan kami. Dan esok pagi, atas izin Tuhan untuk kami boleh bernafas, kembali melakukan aktivitas. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Terima Cece kasih, yang sudah berkenan Terima kasih menutup Bu terima Pendeta kegiatan ini dalam Cindy. doa. kasih. Terima kasih juga Pendeta Cindy yang sudah berbagi materi yang perlu kita ketahui untuk pelayanan kita. Materi yang ketiga, Bapak Ibu, kakak-kakak, kita akan masih bertemu dalam Bina Iman ini di materi selanjutnya minggu depan. Silahkan bergabung, ajak teman sebanyak-banyaknya. Silahkan share linknya kepada lebih banyak teman, saudara, kerabat, supaya kita sama-sama dicerahkan dan belajar tentang peribadahan kita di GPIB ini. Sebelum kita tutup Zoom kita akan dokumentasi karena kami perlu melaporkan kegiatan ini. Mohon kesediaan Bapak Diaken Freddy Hutubesi. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang masih di jalan, seperti Pak Henry tampaknya masih di jalan. Yang sudah di rumah silakan buka. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan GPIB Pancoran Rahmat. Oke, siap-siap. Ya. Action, senyum semuanya. Saya take 1. Saya ambil foto 2 kali. Siap, 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar. Ibu Tahan, Iren, Ibu tahan dulu. Imelda, silakan dibuka kameranya. Oke, sekali lagi yang terakhir. 1, action. 1, 2, 3. Oke. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Pak Freddy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Bapak Cindy, Ibu. terima kasih Terima kasih banyak. Pendeta Cindy, Bapak Pendeta Ibu, Iman, Terima kasih Pendeta Pendeta presbiter, Terima Rohina. kasih Pendeta semuanya. Cece, Terima kasih. Pendeta Henry. Wilson, semua terima Terima kasih kasih. sudah Terima bergabung. kasih. Sampai bertemu setelah Sampai, ke depan. sampai bertemu Malam. selanjutnya. Sampai Selamat bertemu. malam. Selamat malam. Selamat beristirahat.